adik-adik, sebelum kita mau ibadah, adik-adik harus apa dulu nih Kak? Kita semua harus sudah mandi dulu Kak, terus harus sudah rapi dulu. Pakai baju yang bagus. Iya benar. Iya, harus bersih adik-adik. Karena kita mau memuji siapa? Tuhan. Tuhan. Kita nggak boleh apa Kak? Nggak boleh sambil makan. Iya. Kalau bobo-boboan Kak boleh nggak? Enggak. Nggak boleh juga. Kalau sambil lari-lari Kak? Ya, nggak boleh juga Iya nggak boleh juga. Iya. Karena kita harus sungguh-sungguh. Yuk adik-adik, kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Siapin hati adik-adik, siapin hati kakak juga. Kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Katina berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau siap untuk memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan Amin. Ya adik-adik yang udah siap, kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Iya, kita mau goyang-goyang dulu ya Kak. Iya betul Kak. Goyang kiri dulu, goyang kanan. Tangannya diangkat. Kakinya juga digoyang-goyang. Goyang kiri, goyang kanan. Udah. Kalau yang belum semuanya bangkit berdiri. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Yuk kita ulang sama-sama ya adik-adik ya. Lebih semangat lagi. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat. Untuk apa? Untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. goyang kanan. Goyang kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, Berdua. goyang kanan. 3, 4. Putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kiri. Berdua. Goyang kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay. Siapa yang udah capek? Wah, belum. Semua adik-adik masih semangat ya? Hebat. Iya, hebat. Kasih jempolnya 2. Yeay, sekarang kita mau lanjut lagi. Nyanyi apa ya adik-adik? Iya, kita mau nyanyi lagu yang ada kasihnya Kak. Oh, Terus kasih. ada sukacitanya Kak. Oh iya, apa itu ya? Lagi ya. Pokoknya ada 9 tuh Kak. Ada Buah roh. 9. Oh, buah roh. Iya. Adik-adik suka makan buah. Kita juga mau nyanyi buah roh. Yuk kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri.
Tadi adik-adik bilang mau dipimpin Roh Kudus. Sekarang adik-adik boleh duduk dengan tenang. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Sekarang kita mau sembah Tuhan. Iya. Gak ada lagi yang sambil main ya. Gak boleh. Lipat tangannya, tutup matanya. Jangan sambil melirik adik-adik. Iya. Yuk kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Dia. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. They are weak, but He is strong. Katakan, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. The Bible tell me so. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami sepanjang waktu. Kami berdoa untuk Indonesia agar segera pulih dan kembali normal. Kami juga berdoa untuk kakak dan teman-teman agar selalu dalam pernyataan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau terima kasih sama Tuhan atas hidup kita. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hidupku, ini hatiku, ku
berdoa, kita mau siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Untuk hari ini ya Bapa, kami telah menyembah-Mu, memuji-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, setiap pujian kami dan penyembahan kami Tuhan boleh menjadi perkenanan-Mu ya Bapa. Engkau boleh berkenan Tuhan atas penyembahan dan pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk dapat duduk diam dan mendengarkan setiap apapun Tuhan firman yang disampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Fast. Watch out, dancing guy. Keren. The Flash can help him. Ih, bisa cepet Yeah. gitu kemana-mana. Nice, stay. Dancing guy still didn't Shalom notice. adik-adik. Wah, Oh, matiin dulu back. TV-nya. Shalom adik-adik. Ketemu lagi nih sama Kak Iren. Adik-adik gimana kabarnya di rumah? Semuanya pasti sehat kan? Pasti semuanya semangat kan mengikuti ibadah hari ini? Nah, tadi adik-adik udah lihat belum sekilas? Kakak lagi nonton salah satu animasi kartun kesukaan kakak. Dia punya kekuatan yang kakak rasa tuh hampir semuanya pengen deh punya kekuatan itu. Dia bisa kemana-mana dengan sangat cepat loh adik-adik. Misalnya nih, kalau kakak pengen jalan-jalan, kakak juga pengen tuh punya kekuatan kayak gitu. Misal kakak pengen keluar kota, kakak pengen ke Bali, kakak pengen keluar negeri. Cuma dengan hitungan detik langsung sampai. Wah, adik-adik mau juga gak kekuatan kayak gitu adik-adik? Tapi sayang loh, kalau di animasi kartun itu kekuatan kayak gitu tuh cuman bohongan loh, cuman editan. Sayang ya, jadi gak ada loh kekuatan itu di dunia nyata. Bentar. Tapi kakak ingat loh, ada satu tokoh di Alkitab yang pernah punya kekuatan seperti itu. Dia bisa langsung menghilang, terus dia langsung bisa sampai di suatu tempat. Siapa namanya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Ada yang pernah baca? Coba sebut namanya. Kakak kasih clue. Dia juga disebut di firman Tuhan minggu lalu. Depannya F, belakangnya S. Siapa? Betul, dia Filipus adik-adik. Mau tahu ceritanya nggak? Kalau mau tahu adik-adik coba sekarang duduk yang manis, dengerin ceritanya ya. Jadi adik-adik, waktu itu Filipus didatengin oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan bilang, Filipus, kamu pergi ya dari Yerusalem ke Gaza. Lalu Filipus mau gak adik-adik? Filipus taat gak? Filipus taat. Filipus mengikuti perintah dari malaikat tersebut. Setelah itu Filipus langsung berangkat. Dari Yerusalem dia berangkat ke Gaza. Di tengah jalan adik-adik ada sida-sida di dalam kereta waktu di perjalanan waktu Filipus mau ke Gaza. Apa sih sida-sida itu? Pada zaman itu tuh sida-sida itu seperti pejabat-pejabat adik-adik. Seperti orang-orang besar di zamannya. Nah, mereka lagi duduk di dalam kereta waktu mereka mau perjalanan pulang. Mereka itu berasal dari Ethiopia, kebangsaan Ethiopia. Nah, mereka lagi duduk di dalam kereta. Mereka lagi baca kitab Yesaya. Wah, mereka lagi baca kitab. Berarti mereka itu percaya sama Tuhan Yesus loh adik-adik. Nah, mereka lagi baca nih kitab di dalam kereta. Tapi mereka gak ngerti apa sih kitab Yesaya itu, apa sih ya isinya, apa sih arti dari isi Alkitab tersebut. Lalu malaikat bilang nih ke Filipus, waktu Filipus lagi lihat dari jauh. Filipus, kamu datengin kereta itu ya. Lalu Filipus datengin nih kereta itu. Kereta yang isinya ada sida-sida tersebut. Terus Filipus datengin ke kereta tersebut. Filipus tanya, Tuhan, apakah Tuhan mengerti isi kitab tersebut? Lalu sida-sidanya bilang, gimana aku bisa ngerti? Gak ada yang ngajarin aku, gak ada yang ngebimbing aku. Lalu Filipus ingat kata malaikat tersebut untuk mengajari sida-sida tersebut
tentang kitab Yesaya tersebut adik-adik. Lalu Filipus masuk ke dalam kereta dan menjelaskan isi kitab Yesaya itu ke sida-sida tersebut. Filipus bilang kalau isi dari kitab Yesaya itu adalah waktu kedatangan juru selamat kita ke dunia. Siapa sih juru selamat kita? Adik-adik coba sebut. Iya betul, juru selamat kita adalah Tuhan Yesus. Jadi si Filipus ini bilang kalau kitab Yesaya ini ditulis waktu sebelum Tuhan Yesus ada, waktu sebelum Tuhan Yesus turun. Jadi isi dari kitab Yesaya tersebut itu adalah janji-janji Tuhan di masa yang akan datang. Tapi janji tersebut sekarang sudah digenapi, yaitu Tuhan Yesus atau juru selamat kita udah turun ke dunia untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Wah, sida-sida tersebut akhirnya senang adik-adik. Wah, akhirnya aku bisa ngerti nih apa isi dari kitab Yesaya tersebut. Lalu sida-sida itu minta ke Filipus, mereka pengen untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu dilihat deh di sekeliling, oh ada nih tempat yang ada airnya. Lalu dibaptis deh sida-sida tersebut di situ. Tapi waktu sida-sida tersebut keluar dari air, jeng 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 jeng, Filipusnya udah pergi. Filipusnya udah nggak ada. Sida-sidanya bingung. Loh, tadi Filipus di sini nih. Filipus tadi aku lihat di sini, kok sekarang udah nggak ada ya? Tahu adik-adik tahu nggak Filipusnya kemana? Filipusnya udah disuruh sama Tuhan untuk pergi ke kota lain untuk memberitakan firman Tuhan di kota lain. Jadi Filipus di situ adik-adik yang tadinya lagi di depan melihat sida-sida tersebut dibaptis, tiba-tiba Filipus udah pindah ke negara lain, udah pindah ke negeri lain. Nah, keren gak adik-adik? Keren ya, yang tadinya Filipus lagi di depan sida-sida, udah pergi ke negeri lain dalam hitungan detik. Wah keren. Kira-kira adik-adik kenapa ya? Kok Filipus bisa punya kekuatan kayak gitu? Kok Filipus bisa pindah dalam hitungan detik? Dia gak perlu jalan kaki, dia gak perlu naik kendaraan apapun, dia gak perlu waktu berjam-jam, dia gak perlu waktu berhari-hari untuk sampai ke negeri tersebut. Tapi dia bisa. Kenapa adik-adik? Karena Filipus dia berjalan bersama Tuhan. Itu adalah kekuatan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyertai kemanapun Filipus pergi. Tuhan Yesus bilang kalau Filipus harus memberitakan Injil, Filipus mau. Oleh karena itu Filipus diberkati hal tersebut. Filipus bisa merasakan jeng-jeng langsung sampai di tempat lain dengan waktu yang singkat. Nah, keren gak? Tuhan Yesus keren gak adik-adik? Coba jempolnya ke depan. Tuhan Yesus keren gak? Keren. Tuhan Yesus luar biasa gak? Luar biasa. Nah, berarti Tuhan Yesus bukan cuma sekedar bisa sembuhin orang sakit. Tuhan Yesus juga, bukan cuma bisa membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus gak cuma bisa bikin 5 roti dan 2 ikan. Bisa cukup untuk 5.000 orang bahkan lebih loh adik-adik. Tapi Tuhan Yesus juga ternyata bisa loh melakukan hal-hal yang luar biasa lainnya. Hal-hal yang bagi kita itu mustahil. Tapi buat Tuhan Yesus gak ada yang mustahil. Coba sekali lagi ikutin kakak ya. Bilang Tuhan Yesus keren. Tuhan Yesus luar biasa. Super Word of God kita hari ini diambil dari kitab Mazmur 86 ayat 10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Sekali lagi ya dari Mazmur 86 ayat 10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Mazmur 86 ayat 10. Sebab engkau besar dan melakukan ajaiban-ajaiban. Dan memperluas
kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini ya Bapa. Kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, ajar kami ya Bapa untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang taat, yang benar, yang mau Tuhan dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada orang tua kami ya Tuhan, menjadi anak terang dan garam ya Bapa, menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang lindungi ya Bapa, orang tua kami, kakak adik kami Tuhan, dan kami semua ya Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, biar kiranya Tuhan perlindungan-Mu Tuhan ada dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik yang menyertai kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.